Nikahi dia. Plak, 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 bah, biug, bah, biug. Oh, Ma, sakit, Ma. Nanti Reki bangun. Masih ngantuk ini? Gumam Reki sembari mengeratkan pelukannya pada bantal guling. Bangun, bajingan! Hardik Mashito dengan geram. Mashito dengan keahliannya mencubit alat kepiting, mencubit pinggang Reki dengan sekuat tenaga. Oh, sakit! Reki terjengkit kesakitan dan duduk seketika. Mata pria bertato itu langsung bersitatap dengan mata Mashito, Rahmat, dan juga Anissa. Anissa langsung menundukkan kepalanya saat melihat dada telanjang Reki yang sangat menggoda kaum hawa itu. Astagfirullah, aku sampai malu sendiri melihatnya, gumam Mashito. Mashito tahu saat ini Reki tengah bertelanjang bulat. Wanita itu segera memalingkan wajahnya, karena walau bagaimanapun pria itu bukanlah muhrimnya. Aku ada di mana? Siapa mereka? Dan Reki memegang dadanya yang telanjang, dan kemudian menyibak selimut untuk melihat kejantanannya di bawah sana. Astaga! Apa yang terjadi? Kenapa aku jadi telanjang begini? Apa aku sudah tidur dengan seseorang? Batin Reki. Cepatlah berpakaian. Kami ingin bicara hal serius denganmu, ujar Rahmat saat melihat Reki yang tengah kebingungan. Tanpa banyak bicara, Reki melilitkan selimut di pinggangnya. Pria itu sekilas melihat ada noda darah di spray yang sudah terlihat sangat kusut. Tidak perlu dijelaskan lagi, dia sudah mengerti kalau saat ini dirinya sudah membuat masalah yang besar. Reki memunguti pakaiannya satu persatu dan segera masuk ke dalam kamar mandi. Pria itu langsung membersihkan dirinya dengan mengaliri tubuhnya dengan air dari shower. Sekilas dia bisa mengingat saat memasuki sebuah kamar dan melihat seorang gadis di tempat tidur. Dia juga ingat sudah bercinta dengan gadis itu, meskipun dia sama sekali tidak ingat dengan wajahnya. Reno sialan! Dia benar-benar sudah menjebakku. Harusnya aku selamat dari jebakannya itu, tapi kenapa aku bisa sampai di sini? Gumam Reki. Reki menatap dirinya di cermin kamar mandi. Dapat dia lihat ada 2 buah tanda merah di bagian dadanya. Dia tahu itu pasti perbuatan gadis yang sudah dia tiduri. Ceklek. Reki tampak segar dengan rambutnya yang basah dan berantakan. Anissa memalingkan wajahnya. Dia jadi malu sendiri saat mengingat desahannya beberapa jam yang lalu. Desahan yang sudah salah alamat, namun tetap terasa nikmat. Duduklah, ujar Rahmat yang menyuruh Reki duduk di sofa panjang di kamar itu. Reki menuruti ucapan Rahmat karena dia masih ingin tahu apa yang sudah terjadi sebenarnya. Siapa namamu? Asalmu dari mana? Tanya Rahmat. Reki, Jakarta Pusat, jawab Reki singkat. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Tanya Rahmat. Sepertinya aku sudah meniduri seseorang, jawab Reki dengan entengnya. Bagus kalau kamu sadar dengan kesalahanmu itu, ujar Rahmat. Tunggu, aku sama sekali tidak mengatakan kalau perbuatanku itu salah. Kenapa aku yang disalahkan? Hal ini terjadi karena suka sama suka, kan? Kalau nggak suka, pasti gadis itu menolakku dan tidak akan sampai terjadi hal seperti itu. Jadi tolong diralat, Pak. Aku tidak salah. Reki dengan segala keegoisannya membantah ucapan Rahmat. Pak, sudahlah. Aku tidak apa-apa, Pak. Aku juga tidak butuh tanggung jawab pria yang tidak waras ini, ujar Anissa. Hati-hati Nona kalau bicara. Apakah Nona yang saya tiduri? Anda mengatakan aku tidak waras. Tapi kalau nggak salah ingat, kamu mendesah keenakan saat aku menghujammu, ujar Reki. Tutup mulutmu! Dasar tidak tahu malu! Hardik Anissa. Nafas Anissa naik turun, terlihat sekali wanita itu sangat emosi saat ini. Oke, ya sudah anggap saja aku bersalah. Aku minta maaf karena sudah meniduri putri Anda. Ya sudah ya, aku pulang dulu, ujar Reki sembari berdiri dari tempat duduknya. Lake, Mashito mencekal tangan Reki
dan memberikan tamparan keras di wajah tampan pria itu. Kamu pikir harga diri putriku bisa kembali dengan ucapan maafmu itu? Jauh-jauh dari Surabaya kami menikahkan dia dengan pemuda baik-baik yang ada di rumah ini. Tapi saat malam pertamanya kamu malah menodai pengantin wanitanya. Apa kamu tahu? Karena perbuatanmu itu, putriku sudah ditalak 3 oleh suaminya. Dia mendapat hinaan, cacian, dan bulian dari semua orang yang ada di rumah ini. Dan kamu hanya mengucapkan kata maaf kemudian pergi? Kamu sudah menghancurkan masa depan putriku brengsek. Hardik Masito. Bu, istighfar bu, ucap Anissa. Anissa dan Masito menangis sambil berpelukan. Sementara Reki jadi terdiam membisu. Kamu harus bertanggung jawab terhadap putriku. Aku tidak mau dipermalukan, ujar Rahmat. Baiklah, sebutkan berapa nominal yang harus aku bayar karena sudah meniduri putrimu. Pertanyaan Reki membuat Anissa jadi geram dan gemetar. Dengan langkah besar dia menghampiri Reki dan hendak menampar pria itu. Reki menangkap tangan Anissa. Reki dan Anissa saling bertatapan mata. Pria itu bisa melihat kalau saat ini Anissa sedang menangis, meski air mata itu langsung diserap oleh cadar yang Anissa kenakan. Meski aku salah, aku tidak akan membiarkan sembarang orang memukul wajahku. Aku membiarkan dia menamparku karena dia seorang ibu. Kalau ucapanku salah, cukup peringatkan dengan kata-kata. Aku tidak suka orang lain menyentuh wajahku tanpa alasan, ujar Reki dengan penuh penekanan. Slup, Anissa menarik tangannya dari cengkeraman tangan Reki. Kami sama sekali tidak butuh uangmu. Aku menginginkan bentuk tanggung jawab yang lain, ujar Rahmat. Pak, Anissa protes. Ngandok, ini sudah jadi keputusan Bapak. Keputusan Bapak tidak bisa diganggu-gugat, ujar Rahmat. Apa yang Bapak inginkan dariku? Tanya Reki. Nikahi dia. Nikahi putriku. Kamu yang sudah merenggut kehormatannya, jadi kamu sama sekali tidak dirugikan. Aku tidak mau kalau perbuatan kalian malah membuat Anissa hamil di luar nikah. Jawaban Rahmat seperti sambaran petir bagi Reki dan juga Ansia. Pak, itu nggak perlu. Lagian aku juga belum tentu hamil secepat itu, ujar Anissa. Benar itu, Pak. Atau begini saja, aku akan menikahinya kalau dia sudah pasti hamil. Timpal Reki. Kenapa jadi kamu yang ngatur? Kamu yang mengambil perawan anakku. Kenapa kamu keberatan menikahinya? Tanya Masito. Kalian akan menyesal kalau menikahkan aku dengan putri kalian. Itu bukan ide yang bagus. Apa kalian tidak takut kalau aku akan membuatnya hidup menderita dan kekurangan? Aku ini gak punya apa-apa, alias kere. Aku juga tidak pandai ilmu agama. Pokoknya gak ada hal bagus dalam diriku. Reki berusaha menolak secara halus. Baiklah, kalau kamu tetap menolak, maka jangan salahkan aku kalau aku laporkan ke polisi dengan tuduhan pemerkosaan, ujar Rahmat. Pemerkosaan dari mana, Pak? Anak Bapak pasti sadar saat melakukannya, ujar Reki. Tapi dia tidak tahu kalau pria yang sudah menidurinya ternyata bukan suaminya. Timpal Rahmat. Cekaka, bagaimana ini? Aku sama sekali tidak ingin menikah. Lagi pula, Reki melirik ke arah Anissa yang sama sekali bukan gadis idamannya.